Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana teman-teman yang tanyakan di kolom komentar ya, sering saya baca. Ini untuk pemula ya, khusus mungkin untuk pemula yang baru memangkas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ini masih mengalami grogi dan keringetan, keringet dingin biasanya ini. Dan ini hilangnya itu biasanya nggak sebentar, hilangnya itu lama. Jadi cara menghilangkan grogi itu biasanya 1 bulan, 3 bulan masih tetap grogi ya. Menghilangkan grogi itu waktunya adalah 1 tahun ya. Jadi kalau kamu sudah pede, sudah menguasai semuanya, insya Allah udah nggak grogi ya. Gampang banget ya saya cerita seperti ini ya. Memang seperti itu. Terkadang kita 5 bulan 6 bulan itu memangkas itu masih mengalami kegrogian, apalagi kalau ketemu orang kantoran, orang yang cerewet, orang yang gede dhuwur misalnya, terus kamu potong pasti ada rasa ragu dan redeg. Tapi kalau seperti ini contoh saja, seperti saya udah 7 tahun ya nggak mungkin lah keadaan mengalami kenderdekan itu nggak ada. Seperti itu contohnya. Dulu saya sering dimarahin sama customer karena bikin cepak nggak bisa, bikin rapi atau bikin yang undercut itu nggak bisa, itu sering dimarahin. Dan sekarang kebalik, kalau mereka cerewet saya yang marah, jadi gantian saya yang marah kepada mereka karena saya udah mempunyai skill dan merasa bisa. Sebenarnya sombong ya, nggak boleh itu, merasa bisa dan sudah memiliki skill. Sebenarnya kita masih belajar. Cuman alhamdulillahnya di kampung ini orangnya mudah-mudah bro. Jadi berbeda yang di kota. Mungkin kamu yang buka di kota itu orangnya ruwet-ruwet, mintanya bersih. Saya pun di sini saya mengalami ada dua karakter pelanggan, customer yang berbeda. Jadi kalau orang lokal sini, daerah Gayam, Bojonegoro sini orangnya gampang-gampang semua, orang tani semua. Tapi sedangkan kalau saya ketemu sama orang luar, orang proyek dari Aceh, dari Sumatera, dari Lampung, dari Makassar, dari Bogor, dari Bandung, dari Bekasi, dari Jakarta, dari Kalimantan, Ambon, di sini tuh orang macam-macam dan semuanya alhamdulillah cerewet. Dan itu membuat kita grogi sebenarnya, orang-orang cerewet, orang-orang suka komentar. Mereka itu tahu model, sedangkan saya bisa memangkas 5 menit, 7 menit, itu orang lokal. Saya nggak bisa, pasti memakan waktu 15 menit, antara 20 menit kalau orang dari luar Jawa. Tapi orang dari luar Jawa kalau saya menemukan seperti itu, pasti tarifnya saya juga berbeda. Karena di tempat mereka 25.000, sedangkan di sini tarifnya saya hanya 8.000. Kalau memakan waktu 15 menit, ya saya tarif sekitar 15.000. 1 menitnya itu saya tarif 1.000 lah. Kalau 20 menit sampai memakan 20 menit, saya juga tarif 20.000. Sesuai tingkat kesulitan orangnya. Sebenarnya kalau memangkasnya nggak sulit, orangnya yang sulit. Jadi bagi teman-teman atau penonton yang nonton ini, misalnya kamu pernah pangkas di saya dan saya hargai dengan 15.000, saya mohon maaf sebelumnya Pak ya. Misalnya loh, barangkali penonton saya ini bukan tukang cukur, tapi yang cukur di saya tahu mengenali channel ini, saya minta maaf, memang saya seperti itu ya, saya sesuaikan dengan waktu. Waktunya 5 menit, tapi saya kurang ajar, waktu 5 menit 8.000, saya korupsi 3.000. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya pekerjaan jasa. Jasa itu tidak ada ukurannya, harga berapa, itu termatok, harga itu terserah kita bro. Kalau jasa, menurut saya seperti itu. Untuk menghilangi grogi teman-teman, jangan takut intinya. Ya bener lah ya, jangan takut intinya. Kan menghilangkan grogi, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk nanti orangnya nggak cocok seperti itu. Pokoknya belajar saja, pasti cocok gitu. Cocok nggak cocok, kalau kamu masih dalam keadaan belajar 1 bulan atau 2 bulan, ada yang datang ke kamu, pangkas di kamu, nggak cocok, dia pergi, nggak kembali lagi, pasti ada orang baru lagi untuk mencoba dipangkas rambut kamu. Nggak cocok, pasti ada orang lagi yang mencoba pangkas rambut di kamu.
Seperti itu dan seterusnya. Itu yang saya alami. Contohnya pelanggan saya banyak yang hilang, tapi juga banyak yang datang. Alhamdulillah, seperti itu. Banyak yang hilang, tapi omset pemasukan untuk pangkas masih lebih banyak daripada yang kemarin ya. Seumpama pelanggan saya itu nggak ada yang lari, nggak ada yang kemana-mana, nggak ada yang selingkuh gitu ya, nggak ada yang mendua, tetap setia kepada saya. Saya sudah nggak bisa ini, nggak bisa melayani. Kita bertiga udah kewalahan pastinya. Jadi seperti itu, untuk menghilangkan rasa grogi itu tetap harus diasah. Walaupun kamu jangan sering satu hari ini nggak mangkas. Setiap hari kamu harus mangkas. Dapat 3, 5 itu terus dan terus. Jangan sampai berhenti untuk memangkas. Nanti kalau kamu satu hari 2 atau 3, sedangkan kamu udah berhenti selama 1 minggu, pasti kamu akan grogi lagi. Seperti saya ini, contohnya kalau nanti lebaran, libur 1 minggu, saya pasti mendapatkan kegrogian lagi. Padahal udah lama memangkas, tapi tetap ada groginya sedikit, tapi nggak lama groginya, tapi udah kita agak seperti lupa gitu. Jadi itu udah kebiasaan, masalah grogi itu udah kebiasaan. Tapi untuk pemula yang buka di teras, kadang kan biasanya pasti zonk ya, bagaimana untuk melatih. Makanya untuk pemula buka di teras itu hanya buat sampingan. Sebenarnya kita kursus terus ikut orang dulu, ikut orang. Kalau memang punya uang ikut tuh kursus, kalau nggak punya uang ya belajar dari YouTube, otodidak. Itu juga sangat efektif ya. Kalau untuk orang yang nggak punya uang ya, tapi pengen sukses ya, seperti itu. Saya juga otodidak, seperti itu belajarnya. Jadi mending menurut saya ikut orang. Jadi ikut orang yang sudah ramai. Jadi kamu buat praktek gitu loh, 1 hari dapat 3, dapat 2, itu setiap hari pasti kamu dapat praktek untuk memangkas, seperti itu. Seperti halnya di sini saya seperti itu. Kalau punya karyawan baru harus tetap masuk terus, jangan sampai libur, jangan sampai prei. Kalau sampai prei, kegrogian itu akan datang lagi dan pasti motong satu kepala keringet dosan sak jagung-jagung. Padahal memangkas itu nggak memakai tenaga, hanya memakai pikiran dan mental. Dan mental itu harus dilatih. Mental kaya, mental miskin, mental kendel, mental PD itu harus dilatih semua. Seperti itu ya bro ya, untuk menghadapi kegrogian itu ya, kamu harus buka terus. Hilang grogi itu kamu hitung sudah memangkas 300 kepala dan kamu sudah mulai tidak grogi lagi. Grogi sedikit kalau menemui orang-orang yang agak cerewet itu 1000 kepala. Jadi kenapa teman-teman ini subscriber ini manusia semua ya, bukan robot ya. 14.000 ini manusia semua. Saya pun tahu kalian mendengarkan apa kata-kata saya. Oke, terima kasih. Dan kegrogian itu harus kamu hadapi terus, jangan sampai mundur. Ada anak kecil, ada orang cerewet, rambut lepek, kamu harus hadapi terus. Itu buat pengalaman. Jadi pangkas rambut itu nggak cuma 1 kesulitan, tapi menurut saya 1000 kesulitan. Sepele, disepelekan orang. Bahkan kita kalau banyak pangkas rambut kadang direndahkan orang, cuma tukang pangkas rambut. Tapi uangnya banyak malah. Terkadang uang di sini ya, sering kali bayar 8.000 yang 2.000 dikasihkan, itu banyak gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama kamu harus asah setiap hari, yang kedua kamu harus motong terus dan motong. Kamu harus nggak boleh berhenti atau libur, harus bisa motong. Dan gimana caranya, kamu harus ikut orang. Jadi kalau kamu ada kesulitan bisa tanya ke bosmu, nggak kamu tanya ke YouTube, tanya ke saya, nggak mudeng kamu komentar iya kalau saya bahas, kalau enggak gitu. Kalau orang pertama pasti ada kegrogian, semua tukang cukur, saya pun pernah mengalami. Hilangkan grogi, pede, yakin bahwa kamu bisa, tapi harus benar-benar bisa. Oke ya teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Ini cara mengatasi grogi versi saya ya, yang banyak teman pertanyakan. Dan akhir kalam, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.